Harusnya ya memang yakin sekali 90% yakin MU menang karena memang ya nggak ada pilihan lain. Betul. Di sini harus menang gitu, harus pembuktian dan MU-nya harus punya harga diri dong, guys, punya harga diri. Betul. Please ini mah. Selamat datang di Skorada. Kirain mau selamat buat Manchester Oh, City, iya. Jap. Gue tadi mau gimmick, mau pakai kacamata Supaya apa? hitam, Buat melihat apa? sinar Manchester City. Widih, lihat Aduh. baju gua. Oh iya, lu positioningnya udah Manchester City Positioningnya banget. biru muda banget. Kita ucapkan selamat untuk Manchester City yang sebenarnya sudah kita ucapkan selamat dari 2 minggu lalu. awal masuk 2024. Yes. Sudah kita ucapkan Ya udahlah, udah mau ngapain berharap Betul. sama Arsenal. Aduh, tapi Jap, gua nih sorry Mana sih? sendiri. Kan masa itu udah kelar. Lu Yeah. buru-buru mau kemana lagi sih? Pasti ada pilkada, Jap. Iya sih, iya. Tapi ya tenang. Terus gua ngobrol sama siapa? Tenang, gua punya 2 ponakan yang secara Gua kan juga keponakan lu, Mang. Iya, tenang Mamang Jalu punya 2 ponakan yang menurut gua secara looking lebih bagus lah daripada gua di kamera. Oke, kalau gitu. Ya, Jadi gue tinggal sendirian nih. ntar langsung tiba-tiba ses datang 2 orang. Gua Oke. panggil Oke, gue pasrah. Gua panggil Oke. tun 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 tun. Oke, gua pasrah kalau ya. Gua pamit dulu. Hati. Ya. Adalah. Waduh, Tiba-tiba datang, ini tiba-tiba dia ada datang. Neng dari Bandung, titisan Kang Jalu. Ini kenapa nggak dari awal aja ikut Skor Radar gitu loh? Ini ya Kang Jalu memang Tahu iya, Kang Jalu jarang ini kenapa baru mengundang-undang. sekarang udah berakhir musimnya baru diundang yang kayak gini. Sekarang kita perkenalan dulu nih Skorer karena ini ada yang wajah baru dengan yang pakai baju MU, siapa namanya Kak? Halo, Teh. kenalin aku namanya Karin Benzema. Karin Benzema. Iya. Karin Benzema. Kalau kakak yang satu lagi nih, Halo, nama aku David Selfie. David. Sesuai ya. Sesuai. Karim Tapi Benzema. ini beda sih nggak apa-apa. Iya, karena kan Benzema nggak jadi ke MU ya, isu doang ya seperti biasa ya. Kasihan, iya. Tapi nggak apa-apa karena kita akan mengucapkan selamat dulu. Iya, Jadi buat aduh. fans MU kita harus membukakan hati, Iya, berlapang dada, ikut seneng ya, ikut seneng, iya. Teman Selamat sekolah ya. saya selamat untuk Manchester City ya. 4 kemenangan berturut-turut Betul. ya. Asik, benar-benar. Rekor, selamat. Selamat buat teman-teman Manchester City yang ada dimanapun pokoknya ya. Itu dia. MU juga selamat ya. Akhirnya di bawah Chelsea ya akhirnya ya. Alhamdulillah ada kemunduran yang sangat Kemunduran ya. terasa sekali. Tapi kan seenggaknya ada tempat wisata baru di Old Iya Trafford. betul, ada air terjun, Betul. ya ada, Luar pokoknya biasa mas ya. sekarang bisa snorkeling di Old Trafford ada ya. improve kan seenggaknya Betul. kan. Jadi wahana. Iya Jadi betul. wahana. Jadi tidak menyeramkan, jadi lebih Siapa bersukaria. tahu bisa diduitin buat datengin pemain. Iya betul, ya kan? goceng. Nah, guys, kita mau kedatangan duo cebol ya kalau di Betul. Instagram tuh namanya duo cebol guys. Suka Yoi. nyanyi-nyanyi. Nanti kita di ending kita suruh nyanyi dadakan ya. Enggak ya? Enggak gitu ya. Nontonnya nanti sama Friendly aja nanti. Konten nyanyi. Nah, kita mau bahas tentang derby Manchester yang terulang di FA Cup. Ya. Iya. Tapi sebelum itu aku mau nanya dulu Teh, kenapa sih suka bola dan kenapa milih timnya Manchester United dan Manchester City gitu? Mau David Boleh ya, Silva. Boleh. David Selfie. Awalnya memang pertama suka salah satu pemain Oke. Manchester City di 2010-2011an. Siapa tuh? David Selfie. David Selfie. David Iya. Silva ya, David Betul. Silva. Ada patungnya ya di hati-hati. Iya betul, itu emang requestan aku sih sebenarnya. Benar terus. Karena ngikutin David Silva, terus jadi suka, terus masuk ke komunitasnya dan jadi cinta sama timnya. Asik. Tahun berapa itu? 2000. Kardus ini, kardus. Kardus tahun berapa berarti benar-benar masuk sampai masuk Masuk komunitas 2010. 2010. Pertama komunitas ada udah masuk. Oh, mantap nih. Berarti ya walaupun baru ya kurang lebih 14 tahun 14 berarti. tahun, Tapi dedengkotnya fans City di Indonesia berarti guys. Betul, Jangan dia macem-macem. salah satu founder Tuh. fans club. Hati-hati guys. Kalau Teh Karput, Karim Benzema gimana? Sama sih, Sama. aku juga pasti faktornya cowok ya. Ya, pasti ya. Ganteng, ini ada cowok ganteng namanya sama David juga, David Beckham. Tapi justru aku nontonnya pas udah nggak ada David Beckham. Jadi waktu itu memang lagi begadang waktu SD, nonton ini siapa nih ganteng, Beckham. Tahun berapa itu berarti? Oh, itu ketahuan umurnya nih kalau SD. 97 kali ya, maksudnya aku Oke. masih SD kali itu. Kelihatan kan umurnya berapa?
Iya 97 itu ya berarti 97 tapi nonton MU-nya malah Beckham-nya udah keluar, udah di LA Galaxy dia. Tapi dari nonton MU pertama itu siapa pemain? Kan ada Beckham udah lewat. Ya. Yang saat itu yang lumayan mencuri perhatian lah. Vidic. Vidic. Kemarin ketemu nggak? Enggak, Yaduh. kitanya kerja soalnya. Wah, padahal kita buka undangan tuh, kita ngundang-undangin influencer buat datang. But anyway, kita mau bahas tentang Manchester United dan Manchester City musim ini. Dua-duanya bisa dibilang ya agak serupa tapi tak sama gitu. Serupa di awal-awal musim dan pertengahan, tapi berakhirnya sungguh berbeza ya. Sungguh berbeza. Sungguh tragis ya. Buat City dulu deh, karena MU nanti bakalan banyak nih dibahasnya. City kan musim lalu dan di pertengahan musim banyak yang meremehkan. City mah gak akan juara lah musim ini gitu. Udah kendor, apalagi banyak yang cedera. De Bruyne lumayan lama cederanya, Rodri juga beberapa kali absen. Haaland pun tidak setajam musim lalu, Gak tapi tetap segacor. top skor musim Iya. ini gitu. Gimana dari sosok fans Manchester City melihat perjalanan City musim ini gitu? Kalau ditanya lihat perjalanan, memang di tengah musim tuh kayak ini kan, maksudnya kejar-kejaran kan ya. Ya, betul. Liverpool, Arsenal, walaupun ya pada akhirnya maaf banget kita belokin. Sebenarnya agak nggak pede sih waktu tengah-tengah, waktu pemain City banyak yang cedera dan lain-lain. Ya. Agak kayaknya ya udahlah, kemarin udah treble winner gitu ya. Salah satu pencapaian. Apalagi sih yang dicari gitu Asik ya. bener. Coba menguatkan diri. Tapi ternyata kesini malah tetap jadi yang di atas ya, walaupun kemarin sempat beberapa match terakhir agak turun Ya, dan kelihatan ya, maksudnya Arsenal Ya. dan Liverpool mulai naik. Tapi ya sudah, alhamdulillah ya tahun ini City lagi juaranya. Yang salah satu yang mau gua highlight itu step up-nya Phil Foden sih. Betul Phil ya. Foden tuh musim ini bener-bener kan dia juga jadi player of the season kan Ya, di tahun Premier ini. League. Betul. Dan salah satu perkembangan pemain yang paling terlihat ketika pemain lain drop, absen, itu Phil Fodennya munculnya di momen yang tepat gitu. Ya. Ketika tim membutuhkan satu orang pembeda, dia muncul gitu. Jadi Ya. jadi ketutup tuh pemain-pemain lain yang lagi drop, lagi Cedera, gitu. Jadi beruntung banget sih. Ya Punya- bukan beruntung sih, tapi Foden. memang jalannya sepertinya. Sama kayak MU lah. Jalannya seperti itu ya. seperti itu gitu. Banyak banget kan masalahnya MU ya. Banyak banget ya, dari cedera pemain, Betul. dari pokoknya Terseok-seok mah- pokoknya. Terseok-seok Iya, mulu dah pokoknya Iya gitu. betul, tapi at least Onana dapat best save ya. Ya, karena dia nyebokin kerja backnya. Iya, betul. Backnya nggak bener, banyak yang absen. Meskipun sebenarnya kayak Maguire kemarin kerjanya agak bener, Betul. agak bener. Agak bener. Tapi Varane-nya kendor, terus Iya. juga si Martinez-nya on off. Jadi ya Iya, memang. gimana ya, nggak bisa Aku dipaksain juga juga. memang, iya gitu. betul, memang kayak gak habis fikri Nggak nih habis sama taktik atau ininya Ten Hag Nah, tuh kayak itu aduh. dia tuh Ten Hag tuh kan Iya. gara-gara kayak gini ya mulai banyak isu-isu miring. Iya betul. Bakalan dipecat gitu ya. Di isu pemecatan itu, tapi di akhir pertandingan home dia ngasih janji manis kalau kami akan memberikan yang terbaik dan akan membawa Piala FA ini ke Old Trafford. Nah, Itu mah template banget. Semua manajer juga pasti ngomongnya gitu nggak sih ya? Betul sih. Ya cowok lah ya. Oh, iya betul. Biasanya Yang di agul-agulin Janji sama manis omongannya doang aja janji ya. manis doang gitu. jangan curhat gitu dong. Maaf guys. Tapi kan ini derby Manchester. Betul. Jadi walaupun sedrop-dropnya MU atau Betul. sebagus-bagusnya City, namanya derby apapun bisa terjadi. Betul. Gitu. Seimbang jadinya. Betul, jadi. jadi Iya. seimbang. Tapi kalau melihat kondisi saat ini buat MU sendiri gitu, kan banyak banget problem lah. Seberapa yakin di pertandingan puncak ini salah satunya jalan untuk dapat trofi? Seberapa yakin menghadapi City untuk di final FA ini? Harusnya ya memang yakin sekali, 90% yakin. City menang. Karena MU menang, Oh, iya. MU menang karena memang ya nggak ada pilihan lain. Betul. Di sini harus menang gitu, harus pembuktian dan MU-nya harus punya harga diri dong, guys, punya harga diri, Betul. please ini mah. Maksudnya saya ya sebagai fans MU. Kayak udah. Emang fans MU gini ya? Jual-jual kesedihan. Jual kayak kesedihan sinetron-sinetron dan di Indonesia histori, ya. iya jual kesedihan dan histori. Jadi masa-masa indah kita itu kemana? Asik. Tapi memang
aku percaya sih ya, maksudnya meskipun Ya, dengan nggak komposisi. ada lagi yang dipunya kan selain Iya, percaya ya. nggak ada, ya. Believe, Believe, faith iya. ya, hanya itu yang aku punya. Jadi percaya MU pasti bakal menang karena MU pun pasti bakal kejar-kejaran dibuktiin sama betul. last match semalam Ya, ya, last match betul. di IPL MU bisa ngebuktiin mereka main dengan bagus. Iya, yang tapi kan yang jadi apa ya? Jadi concern fans itu adalah lack of fighting spiritnya pemain-pemain Manchester United gitu. Jadi kan Iya. banyak di beberapa pertandingan kayak mereka tuh nggak ada Ngejar bola. nggak ada ngejar bola. Kayak Casemiro dijadiin back, jaganya ya gitu aja Iya, gitu. Jadi gitu. banyak bahkan di pas pertandingan 2 pertandingan terakhir ya, yang Rashford ribut argumen sama Iya, fans iya. kan. Itu juga pas home terakhir kan itu ya. Itu kan juga membuat fans kayak aduh nih pemain gimana sih apalagi dia lagi turun banget musim ini drastis terjun bebas. Terus juga attitude-nya berapa kali yang dia ketahuan party. Iya. Terus tiba-tiba besoknya nggak datang latihan. Kebetulan kita diajak ya kemarin. Iya, Gitu ya. party people banget, party people. Banget ya. Jadi itu tuh concern fans ya ini pemain-pemain yang ada di musim ini itu adalah pemain yang nggak ada Iya. fighting spiritnya sama Betul, sekali gitu. Kayak mainnya tuh kayak nggak pakai hati gitu. Betul. Nggak ada. Entah kenapa mungkin ya beda ya. Mereka tuh jadi hilang kebanggaan. Ya. Dulu kan mungkin Manchester United dikenal sebagai Betul. klub yang besar, Iya. tapi Siapa sih yang nggak mau main di Iya, Manchester United gitu. gitu ya Tapi dulu. setelah beberapa tahun yang lalu itu ya gitu. Jadi kayaknya mereka pun jadi hilang rasa bangga gitu. Dan Nggak ada di Dread Devils itu udah nggak ada iya, ya. sekarang tuh udah jadi apa ya? Jadi semut kayaknya gitu. Tapi memang Apa faktor pelatih juga? Bisa Ten Hag jadi. yang nggak bisa ngontrol ruang ganti gitu. betul ya, maksudnya beda saat maksudnya kan dari transisi pemain pelatih MU itu kan banyak banget ya, dan Ten Hag tuh kayaknya orang yang paling nggak di respect sama pemainnya. Ya. Mungkin bisa jadi ya itu mungkin, tapi kan Ya beberapa pemain kasusnya udah banyak dari awal. Ronaldo Ya. udah langsung selek, Betul. Sancho juga. Jadi banyak pemain yang nggak inilah ya nggak. kayaknya mungkin Nggak jarang serp ngasih pelicin kali ya Bisa Ten jadi. Hagnya ke pemainnya Betul, gitu betul. ya. Suka jarang traktir kopi Iya gitu ya. gitu, Ngasih betul award kan. gitu ya. Reward. Reward itu penting padahal ya. Kayak kalau ngomongin pelatih, Pep juga nih sedikit mengejutkan di after game semalam gitu kemarin pas juara. Dia bilang saya semakin dekat ke pergi Benar. daripada bertahan. Ya. Jadi kontraknya masih ada setahun lagi sampai 2025. Mamam. Tapi setelah itu kayaknya dia lebih condong ke cabut daripada stay lagi, extend di City. Buat fans City gitu ya, yang ya kita semua tahu kebangkitan Manchester City itu adalah eranya Pep, dia yang ngebangun dari awal, dari bener-bener nol lah ibaratnya, nih ngebangun SSB jadi beneran klub lah ibaratnya gitu ya. SSB guys. Itu gitu ya. Iya, benar. Maksudnya jadi dengan 4 trofi beruntun, Betul. 5 trofi ya, 6 trofi enam trofi. dari 7 musim, itu kan sesuatu yang wah banget gitu. Satu Liga Champions pula gitu. Ketika Pep akhirnya meninggalkan Manchester City, apa yang terjadi di benak fans City? Apakah siap untuk menerima kenyataan kalau apakah gue bakalan kayak MU ditinggal Sir Alex Ferguson gitu? Harus siap sebenarnya. Siap nggak siap harus siap karena itu kenyataan yang ada ya. Pasti Cepat atau lambat ya? betul, cepat atau lambat Pep akan pergi ya. Tapi ya mohon gitu Pep sampai tahun depan dong. Kasih piala lagi. Kasih piala lagi ya. Biar 5 kali berturut-turut. Waduh. Kasih. Biar nggak ada yang bisa nyenyin. Refleks nggak amin. Tapi maaf ya. Gitu paling ya. Tapi kalau misalkan nih kita berandai-andai gitu, Pep cabut dengan cepat, nggak nunggu sampai 2025, kontraknya sebelum habis dia udah cabut gitu, tiba-tiba disuruh megang timnas Spanyol dan dia mau gitu, atau kembali ke Barcelona gitu. Siapa pelatih yang dalam hati fans Manchester City, aduh ya udah kalau buat ganti Pep kayaknya harus dia deh gitu. Sebenarnya ya. Mantan Oke. bango ya. Pasti mantan bango nih, pasti Kayaknya ya. diincer nih. Sebenarnya ada 2 sih yang pengen gitu. Kalau sebagai pribadi ya, Ya, pribadi. betul. Kalau nggak dari Liverpool ya, karena kan klub juga udah tahun ini semalam udah perpisahan Betul. ya. Ten Hag. Klub mungkin sama Ten Hag. enggak dong. Kayaknya karena Leverkusen naik
Oh. Tiba-tiba Alonso, ya. kayaknya Iya, Xabi iya. Alonso deh. Kalau ngomongin pengen bagus dan kelihatannya cocok lah gitu. Safi-safi lah, mau Iya. Hernandez, mau Alonso bebas lah ya. Jangan dong Alonso aja dong. Alonso. Ya benar, karena kalau Xabi Alonso itu dia kan salah satu mentornya juga Pep Guardiola. Ya. Jadi dari segi permainan pun sama, atau Mikel Arteta. Nah betul Arteta itu. kan Wow. juga kan anak didiknya banget gitu. Arsenal pun didik mainnya Pep. juga kurang lebih mirip-mirip gitu. Iya. Jadi ya mungkin Arteta kalau frustasi sama Arsenal nggak juara-juara bisa lah gantiin City. Betul, ya beda luck doang kali ya. Arteta di Arsenal, kalau di sini mungkin bisa Mungkin. lebih beruntung. Mungkin. Mungkin gitu. Nah kalau MU misalkan Ten Hag dipecat, kan ada isu-isunya juga si Radcliffe itu kurang serak sama Ten Hag gitu Betul. ya. Dan dia punya kuasa lah buat ganti pelatih gitu. Iya, iya. Siapa pelatih yang pengen banget melatih MU gitu? Kalau aku sih kayaknya Zidane. Zidane, benar. Setuju sih. Zidane. Karena fans Madrid, aku kayaknya pengen mungkin Manchester United tuh butuh bintang yang pelatih yang bintang gitu. Ya. Ya kan, betul. jadi Zidane siapa sih gitu Iya. yang nggak tahu, siapa yang Iya. nggak respect sama dia gitu, Betul, betul. yang nggak suka sama Zidane. Jadi aku berharap ya Allah semoga Zidane. Jadi pemain-pemainnya itu udah nggak bisa songong lagi gitu. Jadi Betul. pelatihnya tuh bisa punya kendali yang lebih ya. Betul, Kalau betul. dia mau songong nih, lu anak kemarin sore. Junior nih. Iya, yesterday lalu, afternoon, Gua nih senior. mau apa pemain? Punya Lu apa? sebutin deh. Iya, gitu, punya Pelatih 3 musim beruntun UCL, jangan macam-macam gitu ya. Iya betul. Tapi kalau pemain, nah ini kita ngomongin pemain nih. Kalau ada kesempatan barter pemain antara MU dan juga City, MU pengen barter pemain City siapa sama siapa, sebaliknya juga. Coba. Aduh. Kalau Jangan Haaland- semuanya ya. Kalau ini mungkin Dia pasti dalam hatinya pengen semuanya gitu. Kalau MU mungkin enak mau ngambil banyak Iya ya. makanya kan. Jangan semuanya gitu. Pertanyaannya, aduh Tapi kan gimana kalau ini ya? kalau aku minta Haaland kan udah jelas Haaland nggak mau ya, Betul. karena Iya. tahu lah Oke, historinya apa. historinya. Ya Foden lah nggak apa-apa. Jangan ya, soalnya biasanya pemain City yang muda-muda ke tim yang di Inggris juga jadi bersinar banget tuh. Kayak Palmer kan ya di Betul. Chelsea bersinar Iya, banget. betul. Foden udah di City aja. Kamu mau siapa dari MU? Ada Onana mau? Onana, aduh Oh, sama Ortega Onana. juga jauh. Betul sih. Iya kan, udah kan. Mason Kayaknya Mount dong pemain paling mahal mau. nggak usah kita nggak usah mahal, yang Ganteng penting tapi- efektivitasnya. Kalau ditanya tukeran pemain, Maino kali ya, Kobe Maino yang agak mendingan kayaknya. Iya Kobe biar Maino diajak ya. main terus. Kobe main yuk. cocok. Iya lagi. Iya lagi. Aduh nggak ada pilihan banget Nggak ada nih ya? asik. Hoylun boleh lah. Ya boleh. Kalau Hoylun di sini jadinya siapa? Hoyrun. Oke. Maaf ini receh guys. Ya maaf ya kita dua cewek emang receh. Oke. Ya, itu ya berarti Foden, kalau Foden sih semuanya kayaknya mau ya. Iya, mau dong, Saya di sebagai EPL fans udah. Madrid pun saya mau gitu kalau gacor Foden. banget. Maaf, Mau nggak akan mau lebih dijual. banyak merasakan UCL, Foden Madrid siap sih menampung sih kayaknya. Aduh, sambung gini ya. OTW 15 ya. Iya. Pemain bola yang suka dibikin Apa tuh? ini Podeng, bukan Deng, salah. Apa tuh? Akanji, tepung Akanji. Aduh maaf ya. Maaf banget. Maaf ya guys ya. Maaf ya Ada guys dong ya. satu lagi boleh nggak? Apa tuh boleh Tahu tuh? nggak bedanya Chelsea sama aku? Apa tuh bedanya? Kalau Chelsea itu di atas MU, kalau aku di atas Kamu. 18 ke atas ya. Maaf, Tit. tolong Tolong matiin dikat. tuh kamera bentar. Gue jadi blank nih, gue mau bahas apa tadi ya? Oh iya, sebelum ngomongin prediksi, gue juga lumayan tertarik dari MU, salah satu pemain yang bisa di-highlight lah di antara banyak banget masalah dan musibah. Ada Maino yang tampil oke mulai dari pertengahan musim lah, mulai kelihatan, sama Højlund sebenarnya. Iya, betul. Højlund itu kan didatangkan dengan beban yang berat banget. Dia harus jadi striker utama di saat umur dia masih muda banget. Iya. Jadi target man yang fans tuh pengennya jumlah golnya tuh lumayan Iya, banyak gitu. Tapi harus jadi. di end of the day dia cetak 16 gol. Sebenarnya angka yang menurut gua oke lah gitu ya, not bad lah gitu. Kalau menurut fans MU ngeliat Højlund sendiri seperti apa? Puas nggak? Ya kalau diingat track recordnya sih enggak ya. Oke. Harusnya dia bisa kayak Van Nistelrooy kali ya. Oh, Lebih boleh, gacor boleh. gitu, lebih Iya. jadi mesin gol gitu harusnya. Tapi sekarang MU bisa
bertahan bisa mendingan gara-gara Hoylun lah Iya ya. benar. Ya karena bebannya terlalu berat. Dia masih muda tapi bebannya udah kayak gitu. Harusnya kan dia jadi pelapis dulu gitu ya. Betul. Ibaratnya kayak Haaland sama Julian Alvarez lah. Ketika Haalandnya drop baru Alvarez yang Iya. maju gitu. Kalau Ada rotasi kayak di rotasi. ini Kalau ya, ini kan siapa- rotasinya siapa? Iya. Martial. Mas Rizal ketika masuk lari aja Martial enggak. ini dia senior ya, padahal dia Senior, bisa padahal. disebut senior tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Betul. Emang Mas Rizal Dia kacau. emang kayak dapat Rizal pengalaman atau- aja kayaknya dia mah ya, kerja dapat pengalaman. Pengalaman aja dia. Buat di CV-nya nanti. Iya, buat di CV-nya Pernah lumayan dia. lah Manchester United. Nah, untuk di Piala FA nanti final, prediksinya kira-kira berapa? Skor atau Skor. Oh, skor. Kayaknya bakal kayak tahun kemarin deh 2-1. 2-1 ya, Untuk City ya. Manchester City. Kalau MU? Kalau aku 3-2, MU 3 ya, 3-2. Jual beli serangan lah, masa jual beli bala-bala. Ya kan? Berarti siapin payung ya, karena bakal banyak hujan gol ya. Asik. Betul. Tapi kalau MU nggak menang, Ten Hag dipecat atau enggak? Pecat. Pecat. Buat di mata fans MU udah kayaknya enough ya ini pelatih gitu ya. Udah enough ya, cukup. Cukup ya. Cukup sudah, Erik Ten Hag. Moyes kan nanti ya. cabut tuh dari West Ham tuh. Ya. Berarti Moyes dulu aja nggak apa-apa ya. Ten Hag pecat, Moyes dulu aja gitu ya balik ya. Zidane udah Zidane. Zidane nggak apa-apa lah, Tetap cuma Zidane. 176 hari gitu kayak yang sebelum-sebelumnya Iya, ya betul. kan nggak apa-apa deh. Yang penting Zidane ya. Yang penting Zidane dulu aja. Oke guys, itu kalau prediksinya. Gue juga mau sedikit bahas sisi personalnya mereka nih. Kan punya akun namanya dua cebol ya. Ya. Di Instagram dan juga TikTok. Ya. Ya. Kalau gue lihat, gue udah lihat-lihat dikit nyanyi-nyanyi. Ya. Sebenarnya yang mempertemukan kalian kan ini sangat berseberangan ya, Benar. MU dan Iya, juga iya. City gitu ya, derby. Itu sebenarnya emang kenal dari lama, emang temenan dulu. Apa emang dari bola juga yang bikin kalian nyatu gitu? Apa sih yang bikin akhirnya yuk kita bikin duo cebol? Cebol ini cewek bola ya berarti ya? Iya. Ya, Duo cebol betul. tuh cewek bola kan ya? Ya, akronim cewek bola dan kita size-nya memang cebol. Emang kecil kan ya. Itu guys. Maksudnya itu ya. Iya, tuh. Gimana tuh Kita awalnya? emang awalnya ketemu di komunitas, kebetulan di komunitas City dan komunitas United juga di, Oke. di Bandung. Kita Bandung. ketemu di sana. Mm-mm. Terus Jadi di Bandung tuh ada paguyuban gitu, ada paguyubannya. Jadi kita pengurus di paguyuban itu. Oh, oke. terus kayaknya kita lucu juga nih bikin Iya, konten-konten. bikin derby Betul, betul, gitu. Cewek-cewek kan kayak melihat pasar, belum ada nih Iya, kayaknya betul, cewek betul. yang MU sama City gitu. Dan Makanya tagline kita Teteh Derby bukan Derby. Wih, Iya, karena tuh kita guys. nggak cantik. Kata siapa nggak cantik ya guys ya? Cantik ya. Apalagi Nggak habis cewek digombalin banget, tadi guys. Maksudnya nggak Maksudnya, Barbie gitu. ya, nggak nggak Barbie. cewek banget, cewek pada umumnya. Betul. Tapi konten apa yang kalian pengen kasih gitu di duo cebol ini sebenarnya? Nah, jadi aku tuh punya hobi merusak lirik gitu ya. Jadi memang niat utama kita tuh pengen bercerita lewat lirik lagu gitu. Gitu. Intinya itu sih sebenarnya, sama ngasih edukasi aja bahwa cewek juga bisa loh, cewek juga ada loh yang ngerti bola gitu. Iya. Iya. Nah kalau kalian ngelihat apa ya ibaratnya framing di dunia perbolaan kayak cewek-cewek, lah paling cuma FOMO doang, Iya. paling cuma ngelihat ya cowok-cowok doang, ditanya paling nggak ngerti gitu-gitu lah, paling cuma apa ya namanya ngikutin ombak aja karena bola pasarnya rame. Kalau kalian melihat framing orang kayak gitu gimana? Gak apa-apa, wajar kan ya itu karena memang jarang ya, maksudnya cewek-cewek atau ya buat ngekonten atau misalnya kita suka bola dan dianggap kayak tahu apa sih Iya, kalian tahu apa gitu. sih gitu. Ya nggak apa sih, itu terserah teman-teman yang nonton atau yang melihat kita gitu, yang pasti Kita bakal buktiin di Iya, konten-konten betul. kita bahwa kita tuh bukan cuman sekedar cewek yang kalian bayangkan, Asik. kalian pikirkan. Cewek yang kalian bayangkan itu agak gimana gitu ya kata ya, cewek yang kalian bayangkan. Ayo kalian bayangin apa? Ayo. iya. Ya, kayak gitu. Nah, goalsnya ke depan nih untuk duo cebol ini nantinya pengennya kayak gimana? Ya, standar Join lah dengan ya. skor Indonesia, join dengan skor Indonesia jadi talent kita gimana? Oh itu jelas salah satu Iya, itu salah satu goal kita yang pertama. Iya. Yang pastinya kita pengen dikenal ya. Iya, itu benar. mah udah jelas Iya, template benar ya. banget, kita pengen terkenal.
endorse banyak. Pada akhirnya itu sih sebenarnya ya. Ya, ujung-ujungnya UUD Cuan guys lah ya, Ya, UUD. dari guys. hobi Ya, Jadi- menjadi Cuan, gitu. cuan. cuan for life pokoknya. Oke, kalau gitu Teh Karput dan juga David Selfie, terima kasih atas waktunya udah jauh-jauh dari Bandung buat datang ke Skor Indonesia. Langsung guys follow ya akunnya Duo Duo Cebol ya. underscore ya. Underscore di TikTok sama akunnya Betul, juga. sama. TikTok dan juga Instagram. Nanti juga bakalan collab sama konten kreator kita Frankie Asik. buat bikin konten-konten bareng Frankie juga. Jadi saksikan di channel atau sosmednya Skor Indonesia juga. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Sama, makasih. Terima kasih juga. Skorer udah nonton. Gua Fajar Zulfami pamit. Tadi juga ada Kang Jalu pamit dan Kak Karput dan juga Kak Silvi pamit juga. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye. Bye-bye.